guys. Isi apa ya? Pertalite apa Pertamax nih? Pertamax dong. Pertamax saja ya. Iyalah. Pertamax turbo aja lah saya isi lah. Biar abut ya. Si Pertamax turbo aja udah lah. Waduh. Beneran Pertamax turbo ini. Pertamax turbo. Oke. Masih baru bahkan nih, ini 2023, baru banget. Masih tebel banget nih, masih tenggelam banget nih jari dimasukin ke dalam. Mobil mewah lagi nih Pak nih, tapi bensinnya nih. Bensinnya habis lagi nih Pak. Iya deh. Jadwal. Ini kok di sini macet nih? Ini kita dari gudang baru turun langsung masuk ke PHG. Enak nih kalau pintu sini dibuka, enak banget. Bener. Isi bensin kan ini berarti? Isi bensin? Isi bensin ke Pertamina aja. Oh, Pertamina sekarang Pak. Ini dari sini dekatnya ke Pertamina. Nggak perlu ke BP. Kita beralih ya sekarang. Pertamina aja aman. Yes. Ini sih mobil irit ini sebenarnya. MPV yang dipredikat mobil MPV ya, cc-nya otomatis di atas 2000. Betul. Paling irit ini dia nih. Ini, mobil ini. Mazda Biante Ski Active tahun 2015. Tapi yang Ski Active ya, kalau yang 2012 tuh masih mesin lama, masih konvensional, belum Ski Active, itu masih boros. Nah, kalau yang udah 2013 akhir ke atas, ya intinya udah Ski Active, mesinnya kan beda tuh. Mesinnya, grillnya, tampilan depannya beda, itu udah Ski Active, itu udah pasti irit. Irit banget, Rick. Oh, karena teknologi itu kok Karena Pak. teknologinya, Oke. udah teruji di semua mobil ya, CX-5, Mazda 2, CX-9, oh semua Mazda udah pakainya Ski Active kalau yang baru-baru. Iya. Nah ini yang awal-awal keluar Ski Active nih, terbaik Mazda Biante ini, pantaran sama Mazda CX-5. Mesinnya juga sama sebenarnya, yang 2.0 ya, ini kan yang 2.0 kan, sama dengan mesin CX-5 yang 2.0 juga. Sekarang kita langsung bahas kondisinya, Rik. Kondisinya. Kamu kasih lihat dulu, jadi saya udah nggak bisa berkata-kata lagi nih. Nah, ini Pak nih, ini Kamu mulus kasih banget. lihat dong. Kasih lihat. Kita zoom ya guys, tuh. Waduh ini. Mulus banget, cakep banget. Kondisi panel-panel dalamnya nggak ada sedikit pun yang tergores ataupun lecet, nggak ada sama sekali. Dan biasanya nih udah di retrim. Kalau ini kilometer kan udah 100 ribuan. Biasanya nih kalau yang make umumnya orang biasa udah pasti udah ngelupas nih kulitnya, Rik. Ini masih dipertahanin nih, ini kulit orinya, kulit bawaannya masih cakep banget. Ya enggak? Keren banget nih. Door trimnya juga masih mulus. Panel power window-nya juga masih mulus banget. Aduh. Agak susah kalau nyari kondisi yang seperti ini. Ini kita kan punya juga yang 2017 ya, yang lebih muda. Kondisinya kalau menurut saya ya, ini sih hampir head to head. Tapi saya masih megang ini malahan kondisinya ya, interiornya ini masih seger banget loh. Bener-bener masih seger banget. Kasih lihat belakangnya, Rik. Cakep. TV-nya juga masih ada. Nah ini baru nih kayaknya di upgrade nih TV-nya. Karena TV yang lamanya biasanya nggak kayak begini, nggak ada tombol-tombol di luar seperti ini. Iya sih benar. Ini udah di-upgrade nih, baru nih teman-teman. Jadi dapat TV baru. Nah kerennya untuk Mazda Biante ini di bagian tengahnya tuh nyaman banget, Rick. Nyaman banget. Jadi untuk joknya unik, bisa dibikin captain seat, bisa juga kalau pas penumpangnya ada 3 dirapetin, posisi rapet bisa muat 3. Bisa digeser kanan kiri. Bisa. Ini kan lagi posisinya captain seat nih. Iya. AC-nya juga banyak Pak ya. AC-nya banyak, jadi blowernya udah merata di setiap sudut plafon udah ada. Jadi dinginnya pun juga merata. Siap. Di sini nih Gading Serpong sekarang udah macet banget. Apalagi kalau sore kayak gini ya. Orang-orang pulang kantor udah kayak Jakarta sekarang. Nah ini dia Pak. Apa? Pertamina. Kita isi dulu deh. Kita isi bensin dulu ya. Kita bensin dulu guys. Isi apa ya? Pertalite apa Pertamax nih? Pertamax dong. Pertamax saja ya. Iyalah. Pertamax turbo aja lah saya isi lah. Biar abut ya. Si Pertamax turbo aja udah lah. Waduh. Beneran Pertamax turbo ini. Pertamax turbo. Oke. Mantap.
Selesai. Tadi jadinya apa Pak? Ngisi apa? Pertama aja. Sebenarnya udah cukup pertama. Orang ini banyak pakai Pertalite juga nggak apa-apa. Memang rekomen juga, nggak ada masalah gitu. Asal ya seperti yang saya bilang biasanya, kalau tune up harus sebelum pada waktunya, misal 10.000 ya 8.000 udah di tune up gitu, Kalau Pertalite itu ya. supaya di ruang bakarnya selalu bersih kondisinya gitu. Karena kan perbedaannya hanya itu kan, ron dan kotorannya aja gitu. Tapi untuk kondisi kaki-kaki Rick ini gimana? Kamu ada dari tadi sih nggak nemuin bunyi sih kalau saya. Nggak ada sih ya. Nggak ada bunyi sama sekali. Senyap. Biasanya keluarnya kan rek setir, terus bunyi gluduk-gluduk, ini aman, senyap. Terus setirnya juga enak banget. Setirnya masih nyaman banget. Udah lumayan lengkap juga Pak ya. Lengkap. Nih di sini udah tersedia audio control, terus bagian sini up and down ini untuk bagian triptonic gitu. Jadi bisa triptonic juga. Kalau kamu perjalanan jauh pengen zigzag, pengen cepet-cepet, bisa langsung main ini, tek 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 tek. Kanan kiri sama, fungsinya sama. Hanya ada dua nih, kanan dan kiri, fungsinya sama. Saya langsung mau kasih tahu bagian ruang mesinnya dulu deh, biar nggak lupa. Biasanya sering lupa nih kalau bagian ruang mesin. Kita langsung kasih cek dulu untuk ruang mesinnya. Oke, masih sangat rapih. Nih, untuk biasanya nih udah nggak ada atau udah pada berudul semua teman-teman. Jadi kalau ini peredam panas nih biasanya kalau nggak kerawat ya, biasanya udah pada berudul atau udah nggak ada bahkan. Ini untuk bagian list-listnya, silen-silennya masih aman, bawaan pabrik semua, masih oke. Baut-bautnya juga masih aman, belum pernah bukaan. Silen-silen lampunya juga masih original. Grillnya untuk bagian dalamnya tidak ada pecah, tidak ada retak, masih aman semua. Untuk bagian dalamnya dia masih agak kotor sih, belum di salon ini kayaknya. Tapi tidak ada bekas-bekas oli atau tetesan-tetesan cairan gitu, nggak ada sama sekali. Ini AC-nya dingin banget memang tadi. Ini sampai berembun seperti ini. Jadi menandakan bahwa AC-nya masih normal dan dingin banget. Oli-oli juga masih normal. Untuk oli mesin nanti diganti kalau udah waktunya ganti. Untuk aki juga masih oke, starternya masih normal. Untuk bagian depannya teman-teman, bagian depan masih mulus. List chrome-nya masih ada, masih utuh. Grillnya juga masih original, chrome-nya bawaan. Tidak ada cacat-cacat, masih oke banget. Headlamp-nya kalau untuk Biante yang ski aktif ini udah proyektor seperti ini. Udah ada bawaan fog lamp juga. Jadi cakep banget. Untuk gapnya teman-teman, dari bumper ke fender masih aman, tidak ada renggang ataupun perbedaan gitu ya, masih aman banget. Ini masih ori nih bawaan, belum pernah dibongkar-bongkar. Fendernya juga masih oke, masih aman. List untuk garis lurus di bagian bodi juga masih lurus, tidak ada belok-belok, masih lempeng banget. Kalengnya ya ukuran mobil Jepang standarnya dan tidak ada dempul-dempulan, masih oke. Masih oke semua. Bannya masih lumayan bagus, masih baru bahkan nih. Ini 2023, baru banget. Masih tebel banget nih, masih tenggelam banget nih jari dimasukin ke dalam. Kaca film udah pakai Lumar. Kaca film mahal. Stiker-stikernya masih ada semua lengkap. Stop lamp bagian belakang masih sangat-sangat bening ya Rick ya. Bening banget loh. Biasanya di sini retak-retak apa nih? Biasa pada masuk itu serangga-serangga kalau udah Ya, nggak rapat, udah kotor. Ini masih bener-bener bening dan mulus banget, masih cakep banget. Logo ski aktif masih ada. Lampu mata kucingnya masih utuh, masih original. Kita coba cek bagian bagasi. Nah, ini bagasinya, silen-silennya juga masih aman semua. Masih oke, bawaan semua. Hidroliknya juga masih kuat banget, masih kokoh. Untuk bagasinya teman-teman, cukup lebar kalau bangku paling belakang dikedepanin, karena ini masih ada sisa-sisa railnya sih di sini untuk bisa dimaju mundurin. Jadi teman-teman masih bisa pakai untuk space bagasi seperti ini. Untuk ban serep ada di sini, masih oke juga, masih tebel. Nah ini kelihatannya udah ganti
fan belt ya. Jadi fan beltnya udah baru, terima baru. Terus ini apa nih? Engine mountingnya untuk karet-karet engine mountingnya juga udah diganti baru. Toolkitnya masih lengkap. Jadi benar-benar kalau engine mounting udah getas atau udah retak, biasanya teman-teman ada getarannya sampai dalam ya Rick ya. Jadi pas kita megang setir tuh biasanya di awal start aja udah gitu. Ini tadi aman semua. Ya memang mungkin karena udah diganti nih. Yes. Bekas spare partnya udah ada. Panel-panelnya masih mulus semua teman-teman. Biasa yang buat taruh-taruh barang gini-gini nih di sini kebanyakan pada lecet-lecet, ini masih mulus, masih oke semuanya. Plafon-plafonnya bisa dilihat dari belakang juga masih mulus semua, masih oke. Tidak ada bekas sundutan rokok ataupun bercak yang membandel, nggak ada. Masih aman semua. Kacanya juga masih oke teman-teman, nggak ada lecet, nggak ada cacat, masih oke. Yang bikin spesial tuh, biasa untuk Biante ini seringkali minus di bagian krum yang ada di bawah ini karena dia posisinya di bawah, jadi biasa kebeset trotoar atau kena batu atau kena polisi tidur gitu, biasanya riskan untuk cacat teman-teman. Jadi kalau yang ini nih masih kebetulan masih bagus banget, masih original, masih krum bawaannya dan masih mulus banget, jadi terjaga banget nih pastinya. Kita lihat interior Pak sebentar. Langsung lihat interiornya ya? Yes. Oke. Jadi kalau untuk interior kita langsung ke tengah, jadi dia buka pintunya bisa dari sini, bisa dari remote, bisa juga dari tombol bagian sini teman-teman. Ini kita coba buka untuk bagian kirinya ya. Nah tuh, nah, joknya kulit dan kondisinya juga masih bagus. Nih, nggak ada retak, nggak ada. Dia masih oke banget. Kerutan-kerutannya masih dapat, masih oke banget. Nah, ini bisa digeser ke kanan lagi, teman-teman. Jadi space untuk di bagian tengah sini jadi luas untuk masuk ke jok bagian belakang. Untuk bagian depan kasih lihat, Rick. Jok-joknya juga masih oke. Bagian supir masih oke juga. Masih bagus. Handrestnya masih berfungsi dengan normal. Terus audionya atau head unitnya sudah diganti Android nih, udah oke banget. Ada kamera mundur juga, dashboardnya mulus. Dia berbahan plastik kalau si Biante ini, oke banget. Dan yang keren nih, instrumennya keren banget nih. Jadi warnanya keren banget. Untuk konsumsi bahan bakarnya ini bisa dibilang 1:12, masih dapat kalau luar kota bisa lebih bahkan. Jadi termasuk MPV yang paling irit menurut saya. Untuk MPV besar ya. Jadi beda dengan Mobilio dan lain-lain itu. Kalau ini kan sekelasnya Alphard ya udah. Mobil sekelas Alphard dengan kualitas yang menurut saya lebih nyaman ini. Mungkin kalau Alphard lebih mewah ya, lebih kelihatan prestisnya. Tapi ini nggak kalah nyaman, jauh lebih nyaman daripada Alphard. Harganya sekarang, Rick. Langsung di bagian yang paling menarik, kita kasih harganya aja. Ini kita buka harga rata-rata pasaran tuh masih di 170 sampai 180 ya. Iya. Ini kita kasih best price aja, Rick. Kalau di Instagram kayaknya masih buka 169 juta ya. Iya, benar. 169 juta, kita kasih net untuk Mazda Biante ini 157 juta dapat Mazda Biante Ski Active. Harga cash, teman-teman, harga cash 157 juta. Dipastikan untuk kondisinya seperti yang saya ulas tadi. Kedua, mendapatkan garansi untuk mesin, transmisi, AC, dan lain-lain. Jadi teman-teman langsung aja gas. Untuk 157 juta sudah mendapatkan mobil MPV mewah Biante. MPV paling irit, paling nyaman, dan kondisinya juga di atas rata-rata, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang mau cari mobil keluarga, mobil touring buat keliling kota, ini cocok banget Mazda Biante. Irit, perawatannya mudah, bengkel mana aja bisa. Oke, saya rasa cukup, Rick, untuk konten kali ini dan untuk ulasan kali ini. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi, boleh di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau kredit atau kredit tanpa bunga atau kredit syariah, boleh nanti langsung hubungi di bagian admin atau marketing. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.